welcome back to my channel Ermiza Ministry. So hari ini kita berada di pembacaan kita yang ke-34. Okay? So sebelum kita mula pembacaan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin teruskan pembacaan kami pada hari yang ke-34. Biarlah hikmat Engkau senantiasa bersama dengan kami, agar kami dapat memahami segala sesuatu yang tertulis di dalam pembacaan kami hari ini. Roh Kudus Engkau juga turut menyertai kami. Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke, dalam hari yang ke-34 adalah di dalam Desire of Ages nomor 98 hingga 100. Saya bacakan di sini, tetapi ia disapa dengan jaminan yang menggembirakan hati. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Zakaria tahu betul bagaimana kepada Abraham di masa tuanya telah dikaruniakan seorang anak, sebab ia percaya bahwa ia yang telah berjanji itu setia adanya. Tetapi seketika lamanya imam yang sudah tua itu mengalihkan pikirannya ke arah kelemahan kemanusiaan. Ia lupa bahwa apa yang telah dijanjikan Allah, ia sanggup melaksanakannya. Alangkah besarnya perbezaan antara sifat kurang upaya ini dengan iman yang polos dan indah. Dari mana gadis Nazaret itu yang jawabnya terhadap pemberitahuan ajaib dari malaikat itu ialah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Lahirnya seorang anak bagi Zakaria, sebab juga lahirnya anak Abraham dan anak Maria haruslah mengajarkan suatu kebenaran rohani yang besar, suatu kebenaran yang tidak gampang, yang ataupun tidak mudah kita pelajari dan cepat melupakannya dalam diri kita sendiri. Kita tidak sanggup berbuat sesuatu perkara yang baik, tetapi apa yang tidak dapat kita perbuat akan terjadi oleh kuasa Allah dan tiap-tiap jiwa yang menyerah dan percaya. Oleh percayanya, anak perjanjian dikaruniakan. Oleh iman pula hidup kerohanian dilahirkan, dan kita disanggupkan untuk melakukan pekerjaan kebenaran. Untuk menjawab pertanyaan Zakaria, malaikat itu berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 500 tahun sebelumnya, Gabriel sudah memberitahu kepada Nabi Daniel masa nubuatan yang berlangsung hingga kedatangan Kristus. Pengetahuan bahwa akhir masa ini sudah dekat telah menggerakkan Zakaria untuk mendoakan kedatangan Mesias itu. Kini justru utusan yang telah menyampaikan nubuatan itu sudah datang untuk mengumumkan kegenapannya. Perkataan malaikat itu, akulah Gabriel yang melayani Allah, menunjukkan bahwa ia menduduki suatu jabatan yang amat terhormat di istana surga. Ketika ia datang dahulu membawa kabar kepada Daniel, ia berkata, tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikail, atau dalam kurungan Kristus, pemimpinmu itu. Daniel 10 ayat 21. Tentang Gabriel, juru selamat berfirman dalam Wahyu bahwa disuruhkannya malaikatnya menyatakan dia kepada Yohanes, hambanya. Wahyu 1 ayat 11. Dan kepada Yohanes malaikat itu menandaskan, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi. Wahyu 22 ayat 9. Pikiran yang sungguh mengagumkan bahwa malaikat yang setingkat di bawah anak Allah dalam hal kemuliaan ialah yang dipilih untuk memaparkan maksud-maksud Allah kepada manusia yang berdosa. Zakaria telah menyatakan kebimbangan dan akan perkataan malaikat itu. Ia terpaksa tidak boleh berbicara lagi hingga perkataan itu digenapi. Sesungguhnya, kata malaikat itu, engkau akan menjadi bisu sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Adalah kewajiban imam dalam upacara ini untuk melayangkan doa pengampunan dosa oleh banyak dan bangsa itu serta kedatangan Mesias. Tetapi ketika Zakaria mencoba hendak melakukan ini, sepatah kata pun tidak dapat diucapkannya.
Setelah keluar hendak mendoakan orang banyak, ia memberi isyarat kepada mereka bahwa ia tetap bisu. Mereka sudah menunggu lama dan sudah mulai merasa agak khawatir. Jangan-jangan ia sudah dibinasakan oleh hukuman Allah. Tetapi ketika ia keluar dari bilik yang suci, wajahnya bersinar-sinar dengan kemuliaan Allah. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di bait suci. Zakaria memberitahukan kepada mereka dengan isyarat apa yang telah dibuat dan didengarnya. Dan ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Tidak lama setelah anak yang dijanjikan itu lahir, terurailah lidah bapak itu, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah, maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pergunungan Yudea, dan semua orang yang mendengar merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sesungguhnya ini mengandung maksud untuk menaruh perhatian kepada kedatangan Mesias, yang untuk itu Yohanes harus menyediakan jalan. Roh hingga kata Zakaria, dan dalam ucapannya yang indah inilah bernabuat tentang tugas anaknya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Allah telah memanggil anak Zakaria itu untuk melakukan pekerjaan yang besar, yang terbesar yang pernah diamanatkan kepada manusia. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini, ia mesti bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Maka Roh Allah akan menyertai dia kalau ia memperhatikan petunjuk malaikat itu. Yohanes harus tampil sebagai utusan Yahweh untuk membawa terang Allah kepada manusia. Ia wajib memberikan suatu tujuan yang baru bagi pikiran mereka. Ia wajib menekankan ke dalam pikiran mereka kesucian, tuntutan-tuntutan Allah, dan keperluan mereka akan kebenarannya yang sempurna itu. Seorang utusan semacam itu haruslah suci. Wajiblah ia merupakan suatu bait suci untuk tempat kediaman Roh, haruslah suci. Wajiblah ia merupakan suatu bait suci untuk tempat kediaman Roh Allah. Untuk dapat menjalankan tugasnya itu, wajiblah ia memiliki badan yang sehat dan tenaga pikiran serta rohani yang kuat. Itulah sebabnya perlu baginya mengendalikan selera dan nafsunya. Ia mesti sanggup mengendalikan segala kuasanya sedemikian rupa hingga ia dapat berdiri di antara manusia dan tidak tergoncang oleh keadaan di sekeliling, seperti bukit batu dan gunung-gunung di padang belantara. Pada zaman Yohanes Pembaptis, keserakahan terhadap kekayaan dan cinta akan kemewahan dan pertunjukan sudah merajalela. Kepelesiran, cabul, pesta-pesta dan minum-minum sedang menimbulkan penyakit-penyakit badani serta kemerosotan, menumpulkan kemewahan dan mengurangi daya rasa terhadap dosa. Yohanes harus berdiri sebagai seorang pemburu oleh hidupnya yang bertaraf dan pakaiannya yang sederhana. Ia harus mengacam segala keterlaluan yang terjadi pada zamannya. Itulah sebabnya petunjuk-petunjuk diberikan kepada orang tua Yohanes, sebuah pelajaran pertarakan oleh seorang malaikat dari singgasana surga. So, habis sudah pembacaan kita untuk hari yang ke-34, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkat penuh kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau penyertaan kami sepanjang kami membuat pembacaan pada hari ini. Dan Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah kami menjadikan ini teladan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, itu saja kita punya pembacaan pada hari ini. Jumpa lagi di video akan datang, yaitu esok. So, bye. God bless.